Akhirnya suatu hari itu dia butuh untuk fashion dan fashion muslimah. Dari situ karena buta banget sama model muslimah, akhirnya ditariklah aku, katanya mau nggak cobain bla gitu. Awalnya tuh dari situ. Terus ternyata dicobain sekali ketagihan deh. Katanya cocok ternyata. Enak, senyum-senyum dibayar. Menurut aku tuh sebenarnya yang sekarang paling berperan tuh bukan aku, tapi keluarga aku. Karena di situ tuh banyak banget aku bantuan dari keluarga. Satu, mereka menerima aku mau kuliah lagi boleh, aku pengen tetap kerja boleh, anak aku minta dibantu untuk dari mulai ngurus, jagain ya, juga diterima dan dimengerti gitu. Halo teman baik, kembali lagi di Lihat Lebih Dekat. Kenalin, aku Yustika yang hari ini bakal nemenin teman baik buat ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber kita yang udah ada di tengah-tengah kita ini. Halo Kak Mediana. Jadi selamat pagi semuanya. Ya boleh disapa-sapa lagi teman baiknya. Jadi Mediana ini mungkin ada teman baik yang kayaknya nggak asing gitu ya sama personanya, sama wajah-wajahnya nih, karena dia sering melanglang buana di katalog-katalog fashion muslimah ya. Boleh diceritain nggak gimana awal mulanya berkecimpung di dunia itu fashion muslimah itu? Oke, sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Boleh dong. Halo semuanya, apa namanya tadi? Teman baik. Perkenalkan, aku Medi. Sekarang fashion model dari Bandung. Ya, kayak yang tadi Yustika bilang, aku emang sekarang lagi fokus di modeling, basically untuk photoshoot needs dan video shoot needs di fashion muslimah. Terus awal mula bisa masuk ke sana tuh gimana sih ceritanya? Awal mulanya sebetulnya dari kapan ya? Itu tuh awalnya kamu suka ada punya teman yang tolong fotoin gitu kan? minta bantu temen ya, bantu teman gitu. Kayak, mau nggak tolong fotoin jadi modelnya kayak gitu. Itu tahun berapa ya lupa. Terus akhirnya kan nikah nih aku. Ternyata suami aku tuh adalah fotografer. Fotografernya suami aku tuh. Terus dari situ ternyata di kantornya dia yang sebelumnya nggak pernah pegang fashion brand, biasanya tuh untuk photoshootnya tuh lebih ke produk lain gitu di luar fashion gitu. Akhirnya suatu hari itu dia butuh untuk fashion dan fashion muslimah. Dari situ karena buta banget sama model muslimah, akhirnya ditariklah aku, katanya mau nggak cobain bla gitu. Awalnya tuh dari situ. Terus ternyata dicobain sekali ketagihan deh. Katanya cocok ternyata. Enak, senyum-senyum dibayar. Gitu awalnya di situ. Berarti itu sekitar 2019 awal mulanya. Dan yang perlu teman baik tahu, yang lucu adalah background Mediana ini bener-bener nyebrang banget dari profesi aslinya ya. Backgroundnya tuh Medi tuh dulu kuliahnya arsitektur. Nah, aku aja nih yang backgroundnya sosum yang katanya deket sama entertain tuh, untuk nyemplung ke dunia modeling tuh kayak aduh nggak sempet, apa gimana. Jangan Medi untuk ngatur waktu dan managing semuanya gimana sih? Apalagi 2019 masih kuliah berarti ya waktu awal-awal model. Untuk pembagian waktu, sebetulnya waktu itu belum terlalu susah karena pas banget aku mulai itu dia COVID. Pandemi. Beberapa bulan kemudian tuh COVID. Jadi lebih banyak kuliah di rumah. Jadi kan aku bisa sambil kerja kan dari situ. Dan juga waktu itu pas banget tuh timingnya si pelaku UMKM dan brand itu pada baru mulai jualan online kan. Semua itu hampir lagi lomba-lomba buat jualan online. Kan jualan online tuh butuh model, visual, grafis, dan benar. Produknya secara online kan. Dari situlah aku mulai naik. Jadi langsung rame lapaknya ya, pas timingnya. Pas banget. Jadi sebenarnya kalau ditanya bagi waktunya gimana, waktu itu lagi nggak susah. Dan banyak menyesuaikan juga dari kampus kan baru mulai online. Itu masih belajar yang lebih banyak liburnya gitu kan karena online. Ya udah di situ aku kerja mulai susah. Terus justru sekarang karena kan aku
udah nikah, punya anak, sekarang lagi kuliah lagi juga. Oh, lagi lanjut lagi studinya. Linear atau melenceng? Melenceng. Melenceng sekarang. Jadi gimana? Berarti sekarang di tengah-tengah kesibukannya sebagai ibu muda nih ya, ngurus keluarga, terus kuliah, dan juga tetap jalan modelingnya. Itu yang jadi challenging-nya apa sih? Waduh, banyak ya. Banyak banget. Kalau ditanya sekarang masalah challenge-nya, banyak banget. Dari mulai diri akunya sendiri kan. Itu dari mulai bangun tidur, di kepala udah harus ada mau ngapain dulu, Tek gitu ya. abis ini jam segini kemana, JJ gimana, JJ anak aku ya. Harus dikemanain dan lain. Cuman sebetulnya apa yang sekarang aku jalanin gitu ya, jadi ibu, terus kerja, kuliah juga, itu tuh lebih bilang berat, tapi juga ringan karena aku tuh kerja sama keluarga. Menurut aku tuh sebenarnya yang sekarang paling berperan tuh bukan aku, tapi keluarga aku, karena di situ tuh banyak banget aku bantuan dari keluarga. Satu, mereka menerima aku mau kuliah lagi boleh, aku pengen tetap kerja boleh, anak aku minta dibantu untuk dari mulai ngurus, jagain ya, juga diterima dan dimengerti gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan tantangannya apa, lebih banyak di akunya, karena untuk di luarnya itu sangat bisa diterima dan dibantu oleh keluarga aku gitu, Yos. Gitu. Jadi kalau aku ditanya, atau kadang kan sering banget nih tiap aku kerja, itu aku yang pertama ditanya adalah, anak sama siapa? Oh, sama ini udah nikah. Karena yang dilihat di Instagram, aku kan ya udah kerja gitu, kerja kuliah, si anak tuh kemana gitu kan. Itu bukan berarti aku tidak menghiraukan anak aku ya. Cuman alhamdulillah dukungan dari keluarga tuh benar-benar nomor satu banget gitu. Dengan aku bisa kuliah, aku bisa nitipin anak aku kerja, aku nitipin juga. Tapi begitu aku di rumah, aku dikasih kebebasan juga untuk pegang anak aku. Jadi aku punya banyak pilihan gitu. Untuk hari ini aku mau kerja dan aku memberikan kebebasan untuk keluarga aku yang mengatur si JJ ini. Terus besokannya aku ngambil si JJ untuk sepenuhnya aku yang ngurus gitu kan. Itu buat aku yang jadi kemudahan untuk ngadepin rintangan tadi gitu. Jadi keluarga ya, bukan dari akunya yang hebat ternyata. Justru ternyata emang ada di lingkungan yang support sama apapun decision kita ya, yang bisa memudahkan semuanya. Ini sebenarnya berarti agak mundur-mundur. Waktu dulu sebelum ada JJ, sebelum punya baby, pernah nggak kepikiran ada di posisi sehektik ini sekarang? Pernah banget. Kan kalau ditanya lagi sebelumnya apa sih yang sekarang aku lakukan itu sesuai keinginan atau enggak? Sesuai. Dari sebelum aku nikah, bahkan setelah nikah itu tuh aku selalu diskusi, aku pengen selesaiin kuliah. Kan aku nikah tuh masih kuliah satu kan, pengen selesaiin kuliah dengan cepat dan tapi nggak mau nunda aku punya anak. Aku tuh inget banget nih ya, sambil kita cerita boleh ya? Boleh dong. 2016 itu tuh aku umroh, itu tuh SMA, doa aku tuh cuman 3 yang paling aku inget. Satu, aku ingin nggak mau gap year kuliah, karena aku di situ pas-pasan otaknya. Aku tuh nggak yakin kalau aku bisa langsung kuliah, apalagi negeri gitu. Jadi aku tuh aku pengen langsung kuliah, nggak mau gap year. Nggak apa-apa kalaupun harus swasta, semoga rezekinya ada. Kalau negeri semoga lancar, jangan disulitkan gitu kan. Dan aku pengen cepet punya anak. Jadi aku nikah tuh pengen punya anak, pengen punya anak banget. Kalau bisa sambil kuliah aku punya anak gitu loh. Jadi yang tau gak sih mimpi-mimpi ibu-ibu muda yang pengen punya anak kayak temen gitu. Jadi nanti ketika dia udah ABG kita bisa nongkrong bareng gitu ya. Gitu lah, aku salah satunya guys. Terus yang ketiga, aku pengen lanjut kuliah tetap sampai minimal S2. Karena aku ngerasa waktu S1 itu tuh susah banget untuk aku nentuin masuk kemana gitu loh. Masuk jurusan apa. Jadi aku tuh mikir yang penting aku masuk dulu lah. Nah di S2 ini aku pengen beneran menjuruskan minat aku untuk lanjut
berpendidikan. Jadi kira-kira kalau misalkan S1 aku ngasal nih, udah S2 aku harus serius sampai bisa ilmu aku tuh beneran kepake Yus gitu. So sekarang waktu aku S1 aku nggak kepake sama sekali itu karena aku nggak lanjut arsitekturnya. Karena buat aku itu berat waktu itu ya. Tapi beres, berat tapi Beres, selesai. ya, alhamdulillah. Cuman dan akhirnya sekarang S2 nggak lanjut arsitektur karena luar biasa. Lanjutlah bisnis tadi kan, manajemen bisnis gitu. Jadi sesuai keinginan banget, alhamdulillah. Tapi ternyata apa yang diinginkan tidak sesuai harapan, tentu ya banyak banget namanya rintangan tadi. Iya banget. Yang tadinya pengen punya anak 7 sekarang 1 dulu aja boleh, 1 aja sampai jadi besar, 1 dulu kalau boleh ya Allah gitu. Karena berat banget sih ternyata. Nggak cuman keinginan tuh nggak cuman keinginan doang gitu. Harusnya memang aku tuh sebelumnya nggak mikirin aja kayak bakal seberat itu gitu. Tapi alhamdulillah baik lagi, keluarga nomor 1 ya. Alhamdulillah dukungannya besar banget. Iya. Sekarang berarti ngambil kelas kuliah tuh after work jam malam gitu, sore ke malam. Cuma Jadi, itu sebenarnya nggak aku tentuin sih. Memang dari sananya di kampus yang aku sekarang ini tuh memang ada jamnya emang itu. Bukan itu kelas karyawan apa, tapi memang nggak ada kelas reguler. Ngambil bisnis ini karena emang tadi soalnya seperti mention ya, kayak lebih bisa milih, atau emang kedepannya ada rencana untuk mengekspansi diri atau gimana nih? Atau lebih kayak gue banget? Oh iya. Iya dong, aku juga sekarang sambil jalanin bisnis kecil di bidang fotografi juga. Aku ada untuk jasa fotografi kolektif. Kalau kita bilang agensi foto ya. Agensi foto. Jadi aku sekalian tuh si kuliah ini tuh diaplikasiin di bisnis aku yang kecil itu. Semoga jadi besar, doain aja ya. Amin. Gitu. Seru banget kalau kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Medi disuruh milih positioning diri yang priority-nya sekarang yang lagi dikerjain di antara keluarga, kerja, dan kuliah, itu gimana sih cara menyusunnya? Kalau aku sebenarnya keluarga nomor 1 Jana ya, anak aku nomor 1. Karena apa yang aku sekarang jalanin juga ujungnya semuanya mimpinya dibuat Jana gitu. Aku pengen beres kuliah, punya pendidikan tinggi, terus keuangan stabil dan lain gitu kan, sama suami berjuang kan, itu tuh ujungnya buat Jana juga. Cuman mungkin sekarang untuk prosesnya lebih banyak ninggalin Jana gitu. Aku juga mikir karena mungkin Jana masih kecil, sekarang tuh memang disebut masih golden age ya. Cuman dia belum banyak minta diskusi gitu loh Yus, yang menurut aku ya. Jadi nanti deh kalau dia udah bisa mulai diskusi kayak minta pendapat dan lain, aku harusnya udah ada buat dia gitu. Sekarang masih kecil, butuh penjagaan dan lain. Menurut aku banyak orang yang bisa bantu aku gitu, terus neneknya, kakeknya, keluarga gitu kan. Jadi bareng-bareng. Nanti kalau ternyata Jana udah butuh banyak peran aku sebagai teman diskusi, terus juga kalau kita bilang yang sahabat banget gitu, BST ya. Aku harus ada, makanya sekarang puas-puasin dulu nih kerja, karir. Betul. Baik lagi ke karir. Agak cekcok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dulu waktu jadi model masuk ke bisnis fashion muslimah itu, punya role model atau biasanya kalau misalnya sampai enjoy itu either itu ternyata pekerjaan impian kamu, atau kamu melihat figur, atau kayak gimana? Kalau ini teman-teman aku tahu nih, aku tuh dulu suka banget lihat Zaskia Adia Meka. Dia kan anaknya banyak ya, bisnis dia jalan, terus dia juga public figure yang emang aktif di perfilman, aktif di sosial media, aktif. Dia tuh bener-bener wow gitu. Aku makanya pengen punya anak 7. Itu salah satunya lihat dia. Kayaknya dia ringan banget. Apa-apa tuh tinggal tiba-tiba ngelahirin lagi gitu kan. Tapi semuanya jalan, semuanya lancar gitu. Aku awalnya lihat dia gitu, walaupun ternyata pas dijalanin berat. Tapi sedikit banyak yang aku ambil dari dia tuh buat jadi ibu, buat jadi istri yang memang perannya tuh nggak pernah lepas gitu. Dia selalu sama suaminya, anak-anaknya ada. Iya, benar. Tapi apapun yang dia lakukan tetap jalan berdampingan gitu. Si bisnisnya jalan, untuk dia karirnya juga jalan gitu. Itu jadi
harapan aku juga gitu. Sebenarnya bukan motivasi utama aku tetap untuk kebaikan keluarga aku gitu ya, terutama Jana. Cuman itu yang bisa aku ambil dari dia gitu. Jadi ibu yang produktif, tapi peran jadi istri jalan, jadi ibu jalan, public figure jalan. Ya semoga bisa jadi next Zaskia Adia Meka ya. 5-10 tahun lagi mah bisa lah. Berat ya. 1 sampai 10, semenikmati apa kamu dengan kerjaan kamu sebagai model? 10. 10. 10. Enak banget. Senyum dibayar. Ngomong dibayar. Itu alhamdulillah ya Allah. Oh, dan berarti kamu emang banci kamera juga ya? Suka gitu jadi sorotan kamera? Karena dibayar. Ada nggak tips buat teman-teman baik nih yang di sana yang mau masuk cuman nggak punya background? Aku dulu belum pernah catwalk atau aku suka malu-malu di kamera. Punya pesan nggak buat mereka untuk memulai karirnya di fashion business ini? Kita ngobrol dikit boleh gak sih? Oh boleh. Teman baik ya, aku tuh sama Yustika satu SMP di 13. Terus kita ikut ekskul bareng. Iya, itu aku susah banget dah sebenarnya untuk tampil di depan umum. Iya, aku benar-benar salah satu yang paling susah gitu loh. Aku ngerasa banget. Tapi ternyata aku tuh suka kalau di foto OTD-an gitu loh. Aku suka. Karena nggak dua arah ya? Apa ya, iya pokoknya jadi kan antara aku sama yang fotoin doang kan. Iya, bener, tapi kalau ada orang aku sebelumnya malu kok. Tapi aku suka kayak mix and match kayak gitu loh awalnya. Aku suka OTD-an. Nah dari situ aku suka posting di Instagram. Suka posting di Instagram OTD aku bla bla. Dan ternyata saat sekarang aku jadi model, itu tuh sangat kepake pas sesuatu yang aku suka tadi OTD-an. Karena itu tuh kan gimana cara kita aware sama pakaian kita, dan kita juga memperlihatkan kenyamanan gitu loh antara aku di foto dan aku memakai baju yang aku pakai gitu kan. Nah tips dari aku kalau ternyata ada yang memang pengen jadi model, sebetulnya harus nyaman dulu dengan apa yang kita pakai, terus kita juga suka untuk di foto. Jadi sebenarnya kuncinya itu doang, percaya diri dengan apa yang kita pakai dan mau difoto. Karena kalau misalkan aku tuh ini maaf ya, agak karena memang si model ini tuh menyangkut fisik banget ya. Cuman gini, kalau kita lihat sekarang aku tuh untuk si jasa foto yang tadi aku bilang, aku tuh sering cari model baru karena kan kita menyesuaikan minat dari brandnya kan. Aku juga pasar tuh UMKM, itu tuh kadang mereka cari wajah baru terus kayak gitu, karena di fashion industry ini untuk yang muslimah ya itu latah banget satu model pakai itu kesannya pakai gitu kan, lama-lama mungkin orang bosan apa gimana, jadi setiap harinya tuh butuh model baru. Nah kadang aku dapet yang cantik sekali gitu ya, cantik banget liatnya, suka, tapi dia tuh nggak bisa pede sama diri dia gitu. Kadang cantiknya tuh ketimbun sama yang memang mereka tuh pede dan juga bisa ngerti banget sama TD mereka gitu, aware banget kayak baju yang aku pakai tuh bagusnya begini gini gitu. Jadi kalau misalkan ternyata teman baik suka OOTD-an, tinggal explore fotonya aja, kenyamanan diri di fotonya, dan kepercayaan diri, berarti dua poin itu ya. Jadi nggak selalu harus diutamain wajah yang cantik. Aku juga biasa aja kok, tinggal di makeup 3 cm aman. Cuman itu harus luas gitu loh. Benar. Jadi dari sekarang foto-foto aja yang banyak, jangan malu-malu gitu. Nanti juga nyaman sendiri, soalnya dibayar. Itu poin plusnya, nanti juga dibayar. Tapi benar teman baik, kalau misalnya dari teman-teman ada yang minat untuk pengen coba-coba nih jadi fashion model gitu ya, apapun hijabi atau enggak, kalian harus percaya diri sama diri sendiri, harus aware, harus bisa explore apa yang dipunya di fisiknya, dan juga bisa lebih menerima ya, benar. Diri sendiri. Terus juga sekarang kan nggak semua model tuh dulu ada standarnya ya, kayak harus minimal tinggi segini, berat badan segini. Sekarang tuh nggak sama sekali. Kita tuh benar-benar menerima segala jenis
atau bentuk tubuh gitu ya. Dari mulai ada yang petit, itu ada petit model, terus ada yang plus size, warna kulit happy size. gitu ya segala macam, sekarang udah lebih Warna kulit gak diverse. harus selalu yang cerah dan lain gitu kan. Itu beragam banget dari keperluan brand gitu. Jadi Oke. siapapun bisa menjadi model sama pede sama rezeki. Catat ya. Oke, karena nggak kerasa kita udah ngobrol kesana dan kemari sama Mediana. Terima kasih loh udah mau diundang dilihat lebih dekat. Semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Dan juga dong teman baik, semoga obrolan kita, perbincangan kita hari ini bisa dibawa baiknya, diambil manfaatnya gitu. Dan jangan lupa untuk saksikan juga, lihat lebih dekat di episode selanjutnya. Aku Yustika, aku mohon pamit. Dadah. Dadah.